underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Presiden Joko Widodo meminta agar segera merealisasikan kredit UMKM bisa dilakukan tanpa agunan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Yang dikatakan pengusaha UMKM itu di Indonesia kan kalau peredaran usahanya itu setahunnya di bawah 4,8 miliar. Ya, jadi satu bulannya itu kurang lebih 400 juta rupiah. Ya, jadi sehari mungkin 12 juta atau 15 juta rupiah itu dikatakan UMKM. Ya. Nah, dari dulu itu memang perhatian pemerintah itu betul harus mengutamakan UMKM. Ya, karena UMKM di Indonesia itu banyaknya setengah mati. Kalau UMKM-nya itu sejahtera, otomatis pendapatan per kapitanya Indonesia itu menjadi baik. Jangan memang dari dulu kan rasanya kalau orang lulus sekolah itu kan pengennya kerja. Ya. Nah, sekarang kalau ada pemerhatian UMKM ini kan diharapkan yang lulus sekolah itu jadi pengusaha. Betul. Nah, sekarang kan menjadi hambatan nih. Kalau mau jadi pengusaha itu kan tidak melulu punya otot. Betul. Tidak melulu punya otak. Yeah. Tapi harus punya modal. Yeah. Nah, punyanya modalnya itu gimana? Yeah. Nah, maka pemerintah dari dulu itu sudah bagus sekali menghimbau pada bank-bank pemerintah ya. Kalau bank swasta ya kan tidak ada pemenang ya. Harus dikasih insentif kalau swasta ya. Yeah, nah, ini kalau bank pemerintah kan harus ikut dengan maaf ya, pemerintah dong. Betul. Miliknya pemerintah. Betul. Nah, pemerintah punya proyek bahwa UMKM harus dikasih pinjaman modal yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tanpa usah pakai agunan. Agunan itu jaminan ya. Misalnya jaminan rumah. Biasanya agunan itu adalah barang-barang yang tidak bergerak. Jadi kalau jaminannya rumah, kalau nanti dikasih utang 100 juta nggak bisa bayar, dikatakan kredit macet, maka rumah itu menjadi jaminan kan dijual. Betul. Untuk membayar utangnya itu. Ya, tujuannya itu bagus. Agar yang diberi utang itu jangan sampai semena-mena memakai uangnya dengan membabi buta. Konon ceritanya kan kalau dapat duit itu dapat kredit, kalau usahanya belum maju pun kawin dulu. Yeah. Ya, kalau sudah punya istri satu ya kawin lagi punya istri dua ya, karena mumpung ada duit pinjaman itu. Nah, kalau dipakainya nggak karuan gini kan akhirnya kan duitnya nggak bisa kembali. Nah, kalau nggak bisa kembali, bank pemerintah tadi bagaimana? Rugi kan? Yeah. Udah dipinjemin 100 juta, 100 bisa nggak bisa kembali. Yeah. Ya, kalau yang dipinjemin cuma 100 juta. Kalau yang dipinjemin 1000 kali berapa itu, berapa miliar gitu kan. Nah, kan perusahaan bank pemerintah ini kan jadi rugi. Padahal salah satu sasaran bank-bank pemerintah itu kan juga harus cari untung, karena dia harus nyetor dividen pada pemerintah. Betul. Ya. Nah, ini kan ya posisi ini kan jadi repot kan. Nah, salah satu hambatan UMKM itu untuk mendapatkan kredit karena UMKM itu kan banyak yang belum punya aset tetap. Rumah kontrak misalnya ya, paling punya harta yang bergerak, sepeda motor atau mobil yang buat kerja. Nah, biasa bank-bank itu kalau minta jaminan tuh yang fix aset tadi itu. Ya. Tanah atau bangunan ya, atau emas lantaan sekarang yang lagi usum ya. Itu batangan emas itu ya, itu buat agunan. Tapi kan UMKM kan nggak ada. Ya, tapi sekarang dihimbau sama Presiden itu jawabnya dari seluruh bank-bank pemerintah itu pasti jawabnya siap. Oke, gitu kan. Tetapi pelaksanaannya udah 5 tahun 10 tahun ini nggak ada. Ya. Karena memang kita pinjemin nggak pakai jaminan, orang-orang tersebut itu karakternya masih kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan jadi susah. Ya. Banknya juga nggak mau. Kenapa bank nggak mau pinjemin tanpa agunan? Karena kalau tidak dibayar, banknya itu susah. Ya. Nggak bisa nagih. Kan terpaksa bank-bank itu juga cari debt collector kan. Ya. Nah, kalau
narik pinjaman sama UMKM tadi itu, UMKM bilang aku belum punya duit, belum bisa membayar, itu gimana? Lah biasanya debt collector dibayar oleh bank-bank atau yang punya utang piutang, itu biasanya kan dibayar berdasarkan persentase berapa yang bisa ditagih. Ya misalnya 10%, 15%, 20%, bahkan bisa 30%. Ya, daripada tidak dibayar sama sekali, mending bayar 30%. Nah ini, karena ini menyangkut penghasilan atau kehidupan dari debt collector tadi itu, otomatis kalau nagihnya itu tidak pakai bahasa-bahasa yang agak keras, itu biasanya orang kalau utang nggak bayar kan tinggal pergi, kalau dicari bedang lagi tidak di rumah, macam-macam kan. Maka debt collectornya biasanya juga emosi. Ini udah utang nggak mau bayar. Dilihat di rumah tuh ada televisi, ya ada radio, ada mesin cuci, ada sepeda motor. Lah lama-lama kan dia juga bawa aja sepeda motornya. Nah sekarang boleh nggak debt collector tuh mengambil barang-barangnya itu untuk membayar utang? Nah sekarang kan ada aturan bahwa debt collector tuh tidak boleh nyita barang. Debt collector tuh tidak boleh kasar. Bagaimana aturan itu? Apakah bisa menghasilkan hasil tagihannya dari debt collector? Nah ini yang mengakibatkan kenapa dunia utang piutang di Indonesia ini tidak bisa lancar. Ya, jadi sebetulnya sudah sejak dari dulu itu banyak yang ngomong mestinya undang-undang Glycerik yang dulu pernah ada dan tahun 60-an itu sudah dibekukan oleh pemerintah karena dianggap tidak berperi kemanusiaan, itu harus dijalankan lagi. Undang-undang itu adalah orang kalau utang piutang perdata, maka dia boleh ditangkap untuk dimasukkan penjara sampai utangnya lunas baru dia dilepaskan. Nah selama ditahan itu yang membiayai biaya hidupnya adalah yang punya piutang. Jadi negara tidak dirugikan. Ini bisa jalan dengan baik. Kalau ini terjadi, ya niscaya dunia utang piutang di Indonesia ini tidak akan sehirup pikuk sekarang, dan apa yang diinginkan pemerintah untuk memberi pinjaman tanpa agunan itu pasti 100% bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.